Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Odoo, yaitu pada bab 1 adalah pengenalan dan juga konfigurasi dari Odoo itu tersendiri untuk mata kuliah Sistem Enterprise 2024. Nah, Odoo itu apa sih? Odoo atau dengan kepanjangannya adalah On Demand Open Object atau dikenal juga sebagai Open ERP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam mengelola proses bisnis agar lebih optimal dan juga efisien. Nah, Odoo ERP adalah aplikasi open source yang digunakan sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP system. Odoo ini telah mengembangkan lebih dari 30 aplikasi bisnis terintegrasi yang mencakup semua kebutuhan perusahaan, seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, point of sales, manajemen proyek, dan juga berbagai modul lainnya. Open source atau ERP ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program Odoo dirancang agar lebih fleksibel dan juga modular, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mengembangkan sistem ERP sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, Odoo sudah menyediakan lebih dari 30 aplikasi modul yang nantinya dapat disesuaikan dengan studi kasus pada perusahaan tersebut. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan mengambil contoh studi kasus yaitu supply chain management. Nah, supply chain management ini apa sih? Supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasokan adalah manajemen aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Nah, pada kegiatan supply chain management ini sudah dipastikan memerlukan banyak monitoring karena dalam supply chain management itu terdapat berbagai banyak elemen yang perlu dimonitor agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kegiatan rantai pasokan ini melibatkan perampingan aktivitas sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. SCM mencakup segala hal mulai dari produksi, pengembangan produk, hingga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha. Nah, disinilah mengapa kita perlu monitoring setiap pergerakan dari supply chain management. Dan salah satunya itu dapat menggunakan dengan Odoo. Nah, di dalam SCM ini, itu elemennya apa saja sih? Yang pertama, itu ada pelanggan, di mana itu dilakukan pemesanan produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian ada purchasing atau pembelian, yaitu pembelian stok barang dengan harga rendah namun dengan kualitas tinggi. Kemudian ada persediaan, yaitu penyimpanan barang yang telah dibeli untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Kemudian ada transportasi, yaitu tahap akhir dari SCM, berupa distribusi barang kepada pelanggan sesuai dengan pemesanannya. Kemudian ada pengembalian, yaitu jika barang mengalami kerusakan saat diterima oleh konsumen, maka butuh diadakan tahap pengembalian ini. Nah, berbagai hal ini itu adalah beberapa yang perlu dimonitoring. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana memonitoring hal-hal tersebut menggunakan Odoo. Nah, dalam elemen tersebut ada beberapa aktor yang dapat kita aplikasikan kepada Odoo modulnya untuk membantu memonitoring per elemennya. Pertama itu ada product specialist, kemudian ada general manager, kemudian ada delivery product manager. Nah, product specialist ini dia itu bisa berfungsi sebagai mengecek persediaan stok dan berbagai macamnya. Kemudian general manager itu untuk melihat alurnya, kemudian delivery product manager untuk mengatur pengiriman produknya. Nah, selanjutnya ada 3 aktor lainnya yaitu procurement manager, warehouse manager, dan juga admin. Di mana admin ini untuk yang memegang kendali atas Odoo Enterprise-nya. Di sini ada beberapa modul Odoo yang akan kita terapkan pada studi kasus supply chain management kita. Oh ya, untuk supply chain management ini itu bisa terkait dengan seperti supply chain sembako dan berbagai hal lainnya tergantung kepentingan bisnis. Cuman untuk pembahasan kali ini itu adalah SCM secara general saja. Di sini kita bisa memakai 3 modul, yaitu ada sales untuk mengatur produk yang akan dijual kepada pelanggan, kemudian ada purchase, yaitu pengadaan dan membeli stok barang, kemudian ada inventory, yaitu mengatur dan monitor penyimpanan stok barang. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke tahap instalasi dari Odoo tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap instalasinya, di mana di sini kalian bisa mengakses websitenya langsung, yaitu www.odoo.com, dan mengarah ke halaman downloadnya. Untuk pada video kali ini,
saya menggunakan Odoo 17 versi Windows yang community. Di sini bisa di-download saja langsung, dan kemudian akan terdownload secara otomatis. Oke, baik. Selanjutnya jika sudah terdownload, maka di sini kita bisa langsung nge-launch Odoo-nya, dan di sini ada pemilihan bahasanya. Untuk bahasanya saya memilih bahasa Inggris. Kita klik OK aja dan lanjut ke next, kemudian menyetujui persyaratannya. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan Odoo Server atau PostgreSQL, kemudian ada IoT atau untuk Internet of Things-nya, web server, dan juga ada interpreternya. Untuk di sini kita bisa menggunakan Odoo Server saja. Kemudian di sini kita bisa memilih folder destinasi kita, di mana kita akan menyimpan Odoo-nya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan ke OSC dan di dalam program files, karena di sini biasanya saya menyimpan beberapa aplikasi atau software yang dipakai di laptop, namun ini bisa disesuaikan dengan destinasi folder kalian. Kemudian kita klik install. Oke, ketika kita sudah selesai menginstalasi, maka kita akan nge-launch dari Odoo ERP-nya tersebut, dan kita akan diarahkan kepada halaman berikut menggunakan localhost server kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan passwordnya. Nah, di sini passwordnya juga sudah direkomendasikan oleh Odoo-nya. Kemudian di sini kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan dan pemilihan negara yang kita sedang berada. Nah, di sini ada demo data, di mana demo data ini akan sudah disediakan oleh Odoo. Nah, ini tuh berfungsi untuk jika kita ingin mengeksplor fitur-fitur Odoo tersebut tanpa harus repot-repot mengentry data, dan sudah langsung disediakan. Kemudian kita bisa langsung create database. Nah, pada video selanjutnya mungkin akan dijelaskan mengenai penjelasan per modul yang akan dipakai untuk studi kasus kita kali ini, yaitu SCM atau Supply Chain Management, yaitu ada modul inventory, sales, dan beberapa modul lainnya. Sekian untuk video kali ini, maaf jika ada salah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.